sebagai jaminan angsuran perumahan hingga 3 sampai 6 bulan. Oke. Nah, ini masyarakat MDR, ya kan? Ketentuannya aja adalah apa? 1%. Ini diberatkan lagi pada kondisi COVID seperti ini. Ini nggak fair. Oke, bersama saya Pak Junaidi Abdillah, Ketua Umum APRSI. Beliau ini terbiasa kalau lagi diskusi itu selalu soal rumah rakyat. Karena ada rakyatnya Bapak selalu bicara Pak ya. Bukan karena sebagai developer yang banyak anggotanya bermain di menengah bawah atau apa Pak. Nah, bisa ceritakan Pak kondisi terkini nih Pak, industri rumah rakyat anggota ada seperti apa nih Pak? Ya, sebenarnya kan industri rumah rakyat ini sampai sekarang masih dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Cuman permasalahan pada kondisi saat ini tentunya semua lini, semua industri dan bahkan semua masyarakat itu terdampak oleh wabah COVID. Nah, terdampak pada wabah COVID ini kan tentunya pasti sektor yang terdampak ini mengalami perubahan-perubahan dari sisi pendapatan perusahaan-perusahaan masing-masing. Nah, ini kan akhirnya serapan terhadap perumahan ini begitu cepat, begitu lambat. Ya, lambat. Oke. Nah, ini pada saat yang seperti ini tentunya para pihak yang terkait dengan properti untuk masyarakat MDR ini khususnya itu harus memiliki empati. Empatinya itu harus dia bagaimana industri properti ini harus tetap berjalan dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Ya. Nah, belakangan kita perhatikan masyarakat MDR semakin sulit mengambil rumah untuk rumah-rumah subsidi. Oke. Nah, kalau ini diteruskan, maka niat pemerintah dalam hal ini dalam rangka pemulihan ekonomi, salah satunya di sektor properti ini kan juga membantu. Nah, kalau ini membuat persyaratan bahwa masyarakat MDR itu semakin sulit mengambil. Belakangan malah diberatkan Pak ya, aturan-aturan yang ada Pak. Betul. Baik dari sisi Kementerian PUPR dan perbankan. Oke. Kalau kita kembali kepada Undang-Undang PKP ini sangat bertentangan sama sekali. Sangat bertentangan. Nah, bisa dicontohkan Pak, hal-hal yang jadi kendala dan bertentangan itu Pak. Nah, seperti pasal 54 di Undang-Undang PKP bahwasanya pemerintah memberikan kemudahan untuk masyarakat MDR. Oke. Nah, fakta saat COVID ini justru bukan mempermudah malah mempersulit. Pertama, dari sisi kementerian. Dari awal saya setuju dengan adanya Sikasep. Ya kan? Oke. Tapi belakangan Sikasep itu kan juga mempunyai banyak kelemahan. Yes. Kalau program itu baik ya kita lanjutkan. Ini secara online Pak ya, Ya, subsidi dijual secara online ya. Ya, pertama banyak masyarakat yang ketika masuk pada proses online banyak terkejadian error, ya kan, sehingga komunikasi terputus dan untuk kembali lagi kesulitan. Oke. Apalagi yang hotline yang dicantumkan oleh PPDBP tidak semudah dihubungi. Ya, ini dari sisi Kementerian PUPR ya. Nah, dari sisi lain misalnya dari perbankan, Stakeholder lain ya. Yang lain perbankan. Perbankan yang menyalurkan dana subsidi Pak. Perbankan yang menyalurkan KPR subsidi. KPR subsidi ya. Nah, namanya KPR subsidi ini kan untuk rata-rata semuanya adalah untuk masyarakat MDR. Ya. Nah, kembali kepada Undang-Undang PKP tadi, kemudahan, ya kan. Nah, tentunya harusnya semua lini, semua stakeholder harus berpatokan pada undang-undang itu. Ya. Nah, belakangan di beberapa perbankan mensyaratkan untuk KPR itu dengan memberatkan konsumen. Seperti contoh konsumen-konsumen yang swasta, konsumen-konsumen yang swasta. Ini bukan lagi untuk mengambil rumah subsidi itu dengan DP 1%. Tidak lagi, tidak berlaku. Padahal kondisi ini bila perlu DP 1% pun hilang. Karena ini saat-saat COVID ini
pemerintah dan kita rakyat semua menunggu bagaimana pemulihan perekonomian ini sehingga semua stakeholder, semua pihak dapat mendapatkan kemudahan untuk kondisi saat ini. Nah ini kalau semakin dipersulit, tentunya misi pemerintah yang tadinya kepingin pemulihan ekonomi, tentunya kita bicara perumahan, artinya sektor properti, itu sangat signifikan bisa membantu. Ya. Tapi kalau bicara tadi semakin persyaratan sulit, seperti contoh dari jaminan angsuran perumahan hingga 3 sampai 6 bulan. Oke. Nah ini masyarakat MBR, ya kan? Ketentuannya aja adalah apa? 1%. Ini diberatkan lagi pada kondisi COVID seperti ini. Ini nggak fair, ya kan? Ya ada pemerintah memberikan stimulan untuk 30 triliun kepada bank-bank pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi di sektor masing-masing bisnis bank itu. Nah kalau artinya kalau di perumahan di BTN. Ya, salah satunya di BTN. Ya, salah satunya seperti itu. Nah, kalau ini dipersulit kepada konsumen, artinya apa? Misi pemerintah untuk dalam rangka pemulihan ya tidak akan sukses. Ya kan? Seharusnya ini menjadi evaluasi. Fungsi daripada pemerintah menyuntik lagi kepada bank, tentunya ini harus berdampak positif. Harusnya segera tersalurkan. Segera. Dan berdampak positif artinya semua properti yang disalurkan oleh bank itu ya harus berikan kecepatan dan kemudahan. Bukan sekarang setelah mendapatkan suntikan malah mempersulit dan memberatkan konsumen masyarakat. Betul. Iya. Jadi menariknya tadi Bapak sebut 3 sampai 6 bulan mereka harus punya dana cadangan, sejumlah kredit mereka yang dibayarkan tiap bulan gitu. Iya. Nah ini kan sangat berat sekali, ya kan? Untuk masyarakat MBR itu angsuran 1 bulan itu betul-betul disisihkan atas usaha yang maksimal. Iya. Ya kan? Nah ini kalau sampai dipaksakan 3 sampai 6 bulan, saya pikir ini terlewat batas lah ya. Ini ada ketakutan dari perbankan atau apa Pak? Saya pikir bukan masalah ketakutannya. Kalau kita mau fair, semuanya pihak itu kan harus mendukung dalam rangka pemulihan ekonomi. Ya, Nah kalau dia hanya berpikir dia sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri, ya saya pikir ini sudah misi negara udah nggak sampai. Ya kan? Misi negara adalah bagaimana merupakan rakyat, bagaimana masyarakat MBR dengan DP murah, ya kan. Jika itu ada sesuatu kan juga di backup oleh asuransi. Iya. Asuransi yang subsidi oleh negara. Ya mungkin kalau 3 sampai 6 bulan ini memberatkan, ya bisa aja mungkin bagaimana jaminan itu mengikat sehingga perbankan ada keyakinan. Nah kalau seperti ini dijalankan ya saya pikir itu tadi kembali misi negara nggak sampai lagi. Artinya dari pusat, dari pemerintah ya sebenarnya udah care Pak, ada dana yang dikucurkan ke perbankan ini itu kan. Tapi ketika tataran penerapannya nggak sejalan maksudnya. Ada sekarang ya, kalau kita cerita kemarin ada kucuran 30 triliun yang disampaikan Menko, itu ada bank yang juga langsung untuk bekerja keras tuh. Nah ini hebat. Tapi ada bank juga yang mengerem. Ya kan? Nah ini perlu evaluasi keseriusannya. Ya kan? Jangan sampai pemerintah memberikan suntikan tapi nggak sampai pada misinya. Kita ulang-ulang seperti itu. Jadi menurut saya ya kalau mau care terhadap masyarakat MBR ya tolong punya empati. Ya. Pak seharusnya ya Bapak kan ya udah mau main rumah subsidi, rumah untuk MBR masyarakat bawah nih. Harusnya kondisi ini langkah-langkah apa sih yang pemerintah? Ini saran Bapak lah. Ya kalau kita lihat kondisi COVID ini ya wabah ini, kita harus banyak memberikan relaksasi, baik itu baik itu kepada pengembang, baik itu kepada masyarakat MBR, terus juga relaksasi terhadap ketentuan dan aturan. Itu penting menurut saya untuk segera dalam rangka pemulihan ini, bukan sebaliknya. Nah ini yang perlu semua pihak untuk sepakat itu.
Nah kalau ini apa namanya tidak ada relaksasi, apa fungsinya? Sementara negara ini banyak memberikan juga relaksasi terhadap ya bekerja aja bisa dari rumah. Iya. Nah, itu kan salah satu relaksasi. Angsuran bisa direstrukturisasi oleh perbankan. Ini kan apa namanya wujud daripada partisipasi negara ya kan. Nah sekarang untuk fokus kepada perbankan, relaksasi terhadap calon-calon nasabah ini apa? Oh iya. Ini kan juga dalam rangka Objeknya apa ya ini? Iya, ya, jangan hanya sekedar apa? Ya musibah ini kan ke semua pihak, ya. Bukan pada masyarakat atas dan masyarakat bawah, ini kan semua. Ya, tentunya relaksasi itu berlaku ya kepada semua rakyat. Gitu. Sementara negara ini banyak memberikan juga relaksasi terhadap ya bekerja aja bisa dari rumah. Iya. Itu kan salah satu relaksasi. Angsuran bisa direstrukturisasi oleh perbankan. Ini kan apa namanya wujud daripada partisipasi negara ya kan. Nah sekarang untuk fokus kepada perbankan, relaksasi terhadap calon-calon nasabah ini apa? Oh iya. Ini kan juga dalam rangka Objeknya apa ya ini? Iya. Ya, jangan hanya sekedar apa? Ya musibah ini kan ke semua pihak. Ya. Bukan pada masyarakat atas dan masyarakat bawah, ini kan semua. Ya, tentunya relaksasi itu berlaku ya kepada semua rakyat. Gitu. Nah, kondisi terkini anggota gimana sih Pak? Ya dari Maret nih kan Pak. Betul. Sebenarnya bukan dari Maret. Pandemi ini. Oh kalau bicara rumah subsidi terkendala dari tahun lalu. Iya. Nah, gimana melihatnya Pak? Ya sebenarnya udah tahun lalu rumah subsidi ini bertubi-tubi. Iya. Cobaannya, godaannya, dan bahkan Godaan. Iya, kekuatan mental aja bisa berguguran atau tidak kan gitu. Ya sebenarnya Itu bisa cerita Pak, tahun lalu tuh udah seperti apa sebenarnya sih? Tahun lalu industri properti yang pasti untuk rumah subsidi teman-teman kan terlalu banyak aturan yang berubah-berubah terus tanpa ada apa namanya spare waktu untuk transisi, ya kan? Sehingga waktu dilaksanakan banyak teman-teman yang nggak siap. Artinya godaan dan cobaan ini sampai akhir tahun 2019. Oke. Dan itu banyak teman-teman pengembang sudah pada berguguran. Tahun lalu juga ada. Iya sudah. Nah ini yang maksud saya, apakah ini keinginan memang para pengusaha yang melibatkan para pekerja padat karya ini memang sengaja dijadikan seperti itu. Nah akhir tahun kita bicara kuota. Nah awal tahun kita tambahin kuota ada, ya kan? Iya. Nah tapi kan pas awal tahun sudah kita mulai memasuki masa COVID. Iya. Nah, masa COVID ini kan industri properti juga nggak boleh berhenti. Kalau berhenti ya, jangan berhenti Pak. Iya, otomatis masyarakat MBR untuk mendapatkan rumah terhenti dan juga industri properti akan berhenti. Nah, bagaimana kita partisipasi industri properti bisa turut serta pemulihan ekonomi, iya kan? Nah, kita menariknya kalau industri properti ini kan banyak sektor yang dilibatkan ya, dari sisi material dan lain sebagainya, industri lainnya. Nah, kalau ini dihidupkan, saya pikir pemerintah juga konsentrasi lebih kuat kepada industri properti karena memang industri properti ini kan mendongkrak, kan mendongkrak industri lainnya. Gitu. Pak, terakhir Pak, ada nggak satu pesan untuk teman-teman anggota nih, harus seperti apa sih survive-nya? Ya saya juga pesan kepada teman-teman anggota kalau memang saat ini industri properti memang juga masih belum pasti. Menurut saya belum pasti. Belum pasti. Iya. Artinya kepastian dunia usaha juga belum pasti di sektor properti. Sektor yang lain juga ya. Nah kalau memang ini nggak ada relaksasi daripada semua pihak ya terkait rumah subsidi. Iya, rumah subsidi. Nah menurut saya ya teman-teman bisa aja wait and see aja dulu, ya kan? Tapi wait and see ini kita bertahan sampai kapan? Iya, permasalahannya kan sudah banyak kok teman-teman pengembang yang sudah kapok rasanya untuk berbisnis main rumah subsidi, ya kan? Main di atasnya. Nah
mendingan naikin harga sedikit kita sudah masuk perumahan komersil. Nah ini sudah, saya pikir sudah mengganggu dunia industri, industri properti. Nah, terus siapa yang ngurusin Pak rumah subsidi nanti? Nah ini dia, kadang-kadang kita ini kan niat baik kita, bahasanya pengembang subsidi ini kan salah satu motor untuk di lapangan ya, dan dia juga membantu program pemerintah. Seharusnya janganlah pemerintah baik itu dari sisi aturan menyulitkan para pengembang. Ya kalau pemerintah mampu silakan. Kita tahu pemerintah kemampuannya seperti apa. Dia partisipasi dari sisi bunga aja tidak pasti kuotanya. Ya kan? Makanya kita juga bicara, ya segera aja tapera ini kalau memang beroperasi saya pikir lebih baik, lebih bagus, ya kan? Ya. Jadi jangan bicara kalau memang pemerintah keberatan terhadap subsidi, ya segera aja tapera dioperasionalkan. Dan satu, jangan lagi bicara ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD. Seharusnya ini masyarakat Indonesia harus dipikirin semua. NKRI, Pak. Semua masyarakat Indonesia. Yang non formal juga. Iya. Jadi kan di situ nanti ada dana pemerintah yang dari PPDBP atau FLPP bisa dialihkan kepada dari Bapak Tarung juga, Pak. Iya, kumpulin semua. Saya pikir ini kekuatan besar. Ya kan, kalau dikumpulkan semuanya.